Shalom, saudara. Kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali. Selamat menyaksikan juga untuk channel Gitar Aroma. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya menolong, menyertai, dan memimpin setiap kami. Dan kiranya anugerah-Mu cukup bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya tidak akan membaca keseluruhan daripada Mazmur 118 ini. Saya akan membaca beberapa bagian saja kepada kita. Nanti saudara boleh baca di kesempatan yang ada. Mazmur 118, khususnya ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 dari 19 sampai 22. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara boleh baca sampai ayat yang ke-29. Nah, saudara, saya tidak akan membahas tentang struktur daripada kitab Mazmur 118 ini. Saudara boleh cek di video sebelumnya. Saya telah membahas daripada struktur Mazmur 118 ini. Namun kita fokus untuk memikirkan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-29. Saudara, ini bagian ini sebetulnya bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian dia, yaitu ayat yang ke-19 sampai 23 itu menjadi satu bagian yang bicara tentang siapa Allah, siapa juru selamat, siapa penebus itu. Dan ayat yang ke-24 sampai 29 itu sekali lagi itu bicara tentang respons. Nah, saudara, hal yang ingin saya ajak kita untuk berpikir kemudian adalah terkait dengan bagian ini, bahwa ternyata setelah kita memperhatikan dan membandingkan juga dengan beberapa penafsir saudara, maka Mazmur 118 ini ternyata bagian daripada satu Mazmur yang disebut sebagai Ejib Halal. Nah, Ejib Halal ini saudara adalah Mazmur kelepasan daripada Mesir. Nah, ternyata saudara, Mazmur 113 sampai 118 itu dikatakan sebagai mazmur atau pujian yang dinyanyikan, dan dinyanyikan itu pada masa perayaan Paskah. Ya, mazmur ini adalah mazmur yang dinyanyikan dalam rangkaian ritual daripada Paskah itu dari orang Yahudi. Kita tahu Paskah dalam pengertian orang Yahudi itu tentang pembebasan, itu tentang kelepasan ya daripada dari tanah Mesir menuju tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, saudara, pasal Mazmur 113 sampai pasal 14 itu adalah mazmur yang biasanya dalam liturgi ya dibacakan sebelum makan. Ya, sebelum makan. Mazmur 115, 116, 117, 118 itu mazmur yang dibacakan setelah makan. Jadi Mazmur 118 ini adalah satu mazmur yang sangat kuat sekali. Bahkan bagi Martin Luther sendiri, ya, dia mengatakan bahwa Mazmur 118 ini adalah mazmur yang menemani hidupnya, menemani dalam masa-masa yang sangat sulit sekali. Dan beberapa penafsir ulung saudara ya mengatakan bahwa Mazmur 118 ini adalah mazmur yang merujuk secara terang, yang membahas tentang kemenangan daripada Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, merujuk kepada Kristus, membicarakan tentang
Kristus itu sendiri, bagaimana dia menang, bagaimana dia menegaskan dirinya sebagai Allah yang berkuasa. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-19 tadi, sebetulnya ini merupakan sebuah doa yang disampaikan, yang diduga, saudara, Mazmur ini dituliskan oleh Daud, ya, dituliskan oleh Daud. Dan ayat yang ke-19 itu, saudara, dinyatakan dia sebagai doa, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, saudara, kita tidak tahu bagaimana kemudian Daud bisa mengungkapkan kalimat profetik nubuatan yang seperti ini. Yang kita tahu, saudara, ya, yang kita tahu, kalau nanti membaca di dalam Matius pasal yang ke-21, 21 dan kemudian masuk pada ayat yang ke-46, saudara, ketika kemudian persiapan menuju Paskah itu, persiapan Yesus nanti menuju Taman Getsemani untuk berdoa, saudara, maka diduga, saudara, ya, diduga Mazmur ini 118 ini, kita tidak bisa memastikan bahwa ini 100%, tetapi sangat mungkin Mazmur 118 ini dinyanyikan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah the last supper, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Yesus sendiri yang menyanyikan nyanyian ini, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Dan kita tahu, saudara, Yesus itu mengatakan bahwa dirinya itu adalah kebenaran, dirinya itu adalah jalan dan kehidupan itu sendiri. Mazmur ini dinyanyikan oleh orang pribadi yang dinubuatkan, yang dipikirkan oleh pimpinan Roh Kudus, oleh Daud itu sendiri. Kristus berkata, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Saudara, ini memang perayaan orang-orang Israel menuju Yerusalem. Dan sekali lagi, orang yang percaya kepada kebenaran itu, kepada Yesus Kristus itu sendiri, dalam ayat yang ke-20, saudara, dikatakan dia akan bersyukur kepada Tuhan, dia akan meninggikan Tuhan. Ayat yang ke-20 dan 21, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Jadi, saudara, ini bagian yang dibacakan, direnungkan oleh orang-orang Israel, saudara, bahwa akan ada penyelamatan. Dari ayat yang ke-17, 16, 15, saudara, kita tahu bagaimana pergumulan, bagaimana himpitan yang dialami oleh pemazmur dari ayat yang ke-10. 10 sampai ayat yang ke-18 itu bicara tentang bagaimana pemazmur itu kemudian mengalami pergumulan, tetapi dia dibebaskan, dia ditolong. Dan di dalam ayat yang ke-20, 21, kini, saudara, orang yang mengalami keselamatan, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang dilibatkan, ditarik untuk percaya kepada kebenaran itu sendiri, memuji dan memuliakan Allah. Nah, saudara, masuk pada ayat yang ke-22 sampai 24. Ini menarik sekali. Nah, bagaimana kemudian, saudara, Daud itu bisa membicarakan tentang penolakan. Ya, kita tahu, saudara, ayat yang ke-22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Saudara, bagaimana kemudian Daud bicara tentang penolakan? Saudara, memang kita tahu, ya, kita tahu bahwa Daud itu pernah ditolak. Dia pernah ditolak dalam pemilihan. Dia sebagai raja, ketika Samuel datang ke rumah orang tuanya ke Isai itu, saudara, maka sebetulnya Daud ini dianggap tidak memiliki kapasitas menjadi seorang raja. Nah, lalu kemudian setelah dia menjadi raja, dia ditolak oleh Saul, mertuanya sendiri. Dan saudara, yang terakhir itu, saudara, Absalom anaknya itu, kalau kita membaca ya di dalam Mazmur pasal 3, ya, bicara tentang pergumulan Daud, dan di sana dia katakan di dalam Mazmur 3 itu konteksnya adalah ketika Absalom menjadi raja di antara orang Israel dan menolak, mengejar yang namanya Daud. Tetapi bagaimana mungkin kemudian Daud mengatakan kalimat ini dan merujuk kepada Yesus Kristus? Saudara, ayat yang ke-23 dikatakan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Satu perbuatan ajaib di mata kita.
Saudara, ayat yang ke-22 dikutip Yesus sendiri bahwa dialah batu yang dibuang, batu yang dicaci maki, batu yang ditolak oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi, agama orang Israel pada waktu itu, saudara. Bahkan dia sendiri dilecehkan, dihina, direndahkan sedemikian rupa. Sampai kita tahu dia dihukum mati dan tergantung di atas kayu salib. Paulus berkata di dalam Galatia, saudara, bahwa orang yang mati tersalib adalah orang yang sangat terkutuk. Bagaimana Kristus itu sendiri, batu yang dibuang itu, saudara, justru menjadi batu penjuru, menjadi juru selamat. Petrus juga mengatakan demikian. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 11, dia mengatakan bahwa batu yang dibuang dalam Mazmur, saudara, dikatakan dibuang oleh tukang bangunan. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-11 itu, Petrus bicara bahwa kamu siapa? Para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Kamu yang membuang, yang menolak, yang menghina Kristus itu. Kamu yang membuang dan dijadikan oleh Allah sebagai batu penjuru, batu keselamatan. Dan itu datangnya dari apa? Ayat yang ke-23. Itu adalah perbuatan tangan Tuhan. Di dalam tulisan Paulus juga mengutip bahwa batu yang kamu buang itu menjadi juru selamat. Saudara, Kristus menyanyikan itu bersama-sama dengan murid-muridnya bahwa dialah penggenapan janji Allah kepada orang Israel. Dialah yang membebaskan, yang menanggung seluruh pergumulan atau hukuman Allah itu kepadanya lah ditanggungkan. Saudara, di dalam dunia saat ini ada begitu banyak orang yang menolak Kristus, bukan? Menolak, dia tidak dirajai. Kristus itu tidak disembah. Kristus itu tidak ditinggikan. Ada begitu banyak orang yang tidak menjadikan Kristus Yesus sebagai Allah dalam hidupnya. Tetapi apakah kemudian Yesus bukan menjadi raja, bukan Allah, karena ada orang-orang yang tidak menjadikan dia raja? Dia tetap, dia telah dipilih, dia telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri bahwa dia adalah juru selamat. Tidak ada nama yang mendatangkan keselamatan kecuali di dalam Yesus Kristus, kata Petrus. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-24, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saudara, ini maksudnya apa? Bukankah semua hari itu sama? Saudara, ini hari yang dimaksud dalam bagian ini lebih spesifik lagi, saudara, ketika kemudian Yesus itu diarak. Ya, Yesus itu diarak, dia naik keledai, saudara, dan orang-orang kemudian menyatakan hosana, hosana, ya, dipuji, ditinggikan Yesus Kristus. Lalu kemudian ayat yang ke-25, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan, ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Saudara, Kristus, keselamatan itu datang daripada Kristus. Keselamatan itu datang daripada Allah. Dan itu digenapi. Apa yang telah digumulkan, dipikirkan oleh Daud, itu tergenapi secara sempurna di dalam dirinya Yesus Kristus. Lalu kemudian ayat yang ke-26 sampai 27, saudara, itu bicara tentang diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi ini bicara tentang Kristus ditinggikan, diberkati dia karena dia mendatangkan keselamatan. Saudara, ada satu penafsir yang kemudian mengatakan, khususnya di dalam ayat yang ke-25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Saudara, kalau memperhatikan di dalam konteks Matius 21 itu, setelah Yesus dan murid-muridnya makan perjamuan kudus itu, ya, perjamuan malam itu, saudara, maka Yesus kemudian itu menuju Taman Getsemani untuk berdoa. Saudara, apa yang terjadi? Saudara tahu apa yang terjadi di Taman Getsemani itu? Yesus di sana mengalami pergumulan yang sangat hebat sekali. Dan dia mengalami kemenangan. Ya Tuhan, oh Lord, berilah kiranya keselamatan. Pergumulan di dalam Taman Getsemani.
dan telah tergenapi. Kristus telah menang, menaati apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-27 sampai 29 sebetulnya itu menjadi respons bagi kita bahwa Kristus itu telah menjadi korban. Ayat yang ke-27, Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Menerangi, istilah terang dalam bagian ini lebih merujuk kepada tentang kemenangan, tentang keselamatan. Jadi katakan, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Saudara-saudara, ini bicara tentang Kristus. Kristus sendiri menyanyikan, bermazmur tentang penderitaannya sebagai korban di hadapan Allah. Dia yang akan menanggung, dia yang akan melepaskan seluruh umatnya dari hukuman Allah. Dan dia nyanyikan itu, dia diikatkan. Korban itu diikatkan. Ya, ikatlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Satu pengorbanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ayat yang ke-28, 29 sebagai respons, ya, bahwa Allah ditinggikan, Yesus ditinggikan. Paulus dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-11, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Raja. Setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus itu adalah Allah. Saudara-saudara, di sini kita bisa mempelajari satu hal. Dalam renungan yang sangat sederhana ini, saudara, bagaimana Mazmur 118 itu menuntun kita bahwa kita melihat Kristus yang adalah juru selamat. Dia datang untuk memberikan keselamatan. Dia datang untuk memberikan pembebasan kepada kita. Kita tidak lagi dihukum. Kita tidak lagi menjadi orang yang terhukum di hadapan Allah. Karena kita telah diwakilkan oleh Yesus Kristus. Kita telah ditebus oleh Kristus Yesus. Dan setiap orang yang mengikatkan dirinya percaya kepada Yesus Kristus, saudara, maka dia harus mengikatkan dirinya pada mezbah. Dia harus mengikatkan dirinya pada tanduk-tanduk mezbah. Artinya apa, saudara? Ini bicara tentang bagaimana kita itu mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Kristus Yesus. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan yang hidup di hadapan Allah. Saudara, setiap orang percaya yang mengikatkan dirinya kepada Kristus Yesus memiliki tanggung jawab atau panggilan untuk mengikatkan dirinya pada tanduk mezbah itu, saudara. Dia mempersembahkan dirinya kepada Allah. Nah, saudara, sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak orang yang tidak mengikatkan, yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi tidak mengikatkan dirinya pada tanduk-tanduk mezbah, tidak mengikatkan dirinya sebagai persembahan kepada Allah. Masih ada bagian-bagian yang tidak diserahkan kepada Allah. Sementara Allah menuntut hidup kita seutuhnya itu, seantero dari kehidupan kita itu adalah persembahan kepada Allah, yang diberikan kepada Allah sebagai ucapan syukur kita atas keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, semestinya kita ini yang dihukum. Semestinya kita ini yang digantung di atas kayu salib. Semestinya kita ini yang menanggung murka daripada Allah. Tetapi karena cinta, karena kasih daripada Allah, sehingga kemudian Yesus menjadi manusia dan Yesus menanggung semuanya itu, saudara-saudara, untuk kebebasan kita. Supaya kita berani datang dengan kasih karunia daripada Allah. Kita berani datang di hadapan Allah untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, dalam renungan ini mari, saudara yang sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus, persembahkan tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Persembahkan hidupmu kepada Allah. Ini itu yang diminta oleh Allah kepada setiap kita. Pelayanan kita adalah persembahan kepada Allah. Kehidupan keluarga kita adalah persembahan kepada Allah. Hubungan suami istri adalah persembahan kepada Allah. Pekerjaan kita masing-masing adalah persembahan
kepada Allah. Bagaimana kita mendidik anak adalah persembahan kepada Allah. Bagaimana kita berelasi dengan orang lain, dengan sesama kita, tetangga kita, adalah persembahan kepada Allah. Seluruh keberadaan kita adalah persembahan total kepada Allah. Tidak ada satu bagian di dalam hidup kita ini yang menjadi milik kita. Semuanya milik Allah. Serahkan kepada Allah. Kiranya renungan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini, kiranya Engkau menolong kami untuk mempersembahkan hidup kami, mengikatkan diri kami pada tanduk-tanduk mezbah sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.